ngobrol bareng Selasa petang di sesi yang ke-30 gitu ya. Tiap bulan kita mengadakan acara ini secara rutin eh, untuk membahas eh, penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa. Pada malam hari ini, Bu Ratri yang akan menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam penelitiannya, kemudian nanti akan didukung, dibahas oleh Prof. Antariksa, gitu ya. Temanya adalah tentang bangunan kolonial, gitu ya. Mengarahnya pada pemeliharaan dan konservasi lah bisa dikatakan begitu dengan apa yang dilakukan oleh Bu Ratri. Ibu sekalian semuanya, tanpa berpanjang kata, kita akan langsung masuk pada sesi pembahasan. Ya, sekali lagi terima kasih dan saya kembalikan kepada Bu Ratih Ricarda. Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Pur. Ya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi pembicara yang saat ini untuk sesi pembicara pertama adalah Profesor Insinyur Antariksa Master of Engineering PhD. Sebelum saya mempersilahkan Prof. Antariksa untuk menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae singkat Prof. Antariksa. Prof. Antariksa lahir di Yogyakarta 14 September 1957. Kemudian bidang keahlian Prof. Antariksa adalah sejarah dan pelestarian arsitektur. Riwayat pendidikan sarjana teknik arsitektur dari jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kemudian tahun 1992 Master of Engineering dari Department of Architecture and Design, Faculty of Engineering and Design, Kyoto Institute of Technology. Kemudian tahun 1996 Doctor of Philosophy in Engineering dari Department of Architecture and Design, Faculty of Engineering and Design, Kyoto Institute of Technology. Prof. Antariksa, beliau saat ini sebagai pengajar di jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan salah satu guru besar dari jurusan arsitektur tersebut. Demikian sekilas kurikulum vitae dari Prof. Antariksa. Selanjutnya saya persilahkan Prof. Antariksa untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan Prof. Baik, terima kasih Bu Ratih. Ya, juga ke Prof. Purwanto yang saya hormati, Ibu Bapak yang hadir pada kesempatan malam ini. Izin saya untuk share screen, ya. Membahas sesuai apa yang diperintahkan oleh Prof. Purwanto tentang bangunan kolonial. Tapi saya lebih cenderung menyebutnya Hindia Belanda ya. Karena kalau kolonial nanti dibilang penjajah. Nah, kalau koloni adalah jajahan. Sebenarnya ini sama dengan bangunan-bangunan pemerintahan Inggris di Malaysia dan Singapura maupun pemerintah Spanyol yang waktu itu menjajah Filipina dan mungkin berikutnya adalah Portugis yang menjajah di Timur barangkali. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai bangunan kolonial. Ada seorang teman itu menyampaikan ke saya, kenapa kok harus dilestarikan? Ini kan bangunan penjajah. Pertama itu saya dengar. Yang kedua juga ada beberapa tahun, 2 tahun yang lalu ada seorang mahasiswi dari Indonesia, dia selesai S1-nya dari NUS Singapura, kemudian mengambil masternya di Birmingham City University. Si mahasiswa ini ketemu saya melalui Zoom, kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu, karena dia mengambil tema dan topik yang berkaitan dengan kawasan kayu tangan yang ada di Malang. Tapi dia mengambil morfologinya secara desain. Nah, di situ advisor-nya itu juga ngomong sama. Ini kan bangunan kolonial. Sebenarnya kalau kita perhatikan, bangunan kolonial itu tidak ada salahnya. Yang salah itu kan yang menjajah kan gitu. Jadi pada intinya, apa yang ada pada bangunan ini yang bisa kita ambil, lalu kita pertahankan untuk masa-masa yang sekarang. Sehingga di sini saya lebih cenderung bagaimana si objek ini, si bangunan tinggalan Hindia Belanda ini, itu bisa menjadi bagian dari kajian, dari studi, riset, penelitian, dan sebagainya. Oke ya, saya lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada beberapa hal yang barangkali mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar tentang arsitektur kolonial.
Ini ada arsitektur yang memadukan antara budaya Barat dan Timur, kemudian hadir melalui karya arsitek Belanda, diperuntukkan bagi bangsa Belanda atau masyarakat Belanda yang ada di wilayah Indonesia pada saat itu. Kemudian arsitektur kolonial ini mengacu pada bangunan-bangunan yang dibangun di seluruh Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Berarti bangunan-bangunan yang dibangun, entah bentuknya apapun, ya, entah itu ada pengaruhnya lokal, tradisional, Nusantara, dan sebagainya, kalau kita lihat konteksnya ini berarti itu adalah bangunan tinggalan pada masa Hindia Belanda. Kan begitu, kalau kita membaca konteksnya yang kolonial tadi. Semua bangunan-bangunan yang dibangun pada masa pemerintah Hindia Belanda atau pada masa penjajahan adalah bagian dari bangunan kolonial. Entah bentuknya apapun. Nah, yang berikutnya, ada beberapa yang akhirnya berkembang, yaitu menjadi indis, disebut arsitektur indis atau arsitektur percampuran. Tapi sebenarnya ini adalah gaya Empire Style, ya, yang diambil dari Perancis sana, yang menjadi bagian dari desain yang coba diterapkan dan dibangun di wilayah Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu. Nah, ciri-cirinya yaitu simetri, dindingnya tebal, langit-langit tinggi, lantainya marmer, di tengah ruang terdapat central room besar, kemudian langsung berhubungan dengan beranda depan dan belakang. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah punya arsitektur kolonial, kemudian arsitektur indis. Nah, kemudian dalam perkembangannya, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ketahui, yaitu tentang Old Indian Style, tentang Indies Empire Style, tentang New Indian Style. Ini yang berkembang pada saat itu. Ada style-style yang berkembang pada masa pemerintah Hindia Belanda. Ya, yang ini berkembang pada masa-masa sebelum kemerdekaan, tetapi yang Indies ini lebih cenderung pada bangunan-bangunan Landhuis, bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan yang dibangun, diciptakan untuk masyarakat Belanda yang ada di kota-kota. Sehingga ini banyak juga di Kota Malang, di kawasan Ijen, yang bangunan besar-besar dan sebagainya itu memang dirancang oleh si Karsten untuk dihuni ditempati oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Kemudian tadi saya sebutkan yang Indies Empire Style, yang kemudian berkembang berikutnya pada bangunan-bangunan the New Indies Style. Nah, kemudian dari stylenya ini juga ada perkembangan arsitektur kolonialnya atau arsitektur Hindia Belandanya, yaitu pada masa Indies Empire Style, kemudian pada masa arsitektur transisi, kemudian pada arsitektur kolonial modern. Nah, kalau kita lihat kurun waktunya, ya kira-kira seperti ini, tiga ini. Dan ini sudah banyak dibahas oleh para peneliti dan sebagainya. Nah, kira-kira bentuknya kayak gini. Apapun bentuknya kayak gini, orang mengatakan ini bangunan kolonial. Bangunan yang dibangun pada masa pemerintah Hindia Belanda dan sebagainya. Baik ini yang Indies Empire Style, maupun yang transisi, maupun yang kolonial modern. Nah, ada sedikit sejarah yang perlu kita ketahui. Pada saat itu, Profesor Van Romon, yang salah satu pendiri dari Bandung Technics High School atau ITB sekarang, itu dia ingin sesuatu yang baru tentang arsitektur Indonesia. Ya, pada masa-masa pemerintah Hindia Belanda. Ya, berkeinginan bangunan itu harus berakar pada prinsip tradisional dengan sentuhan modern untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer. Tetapi harus fungsionalis, rasionalis, kemudian sederhana, dan dalam bentuk desain modern. Jadi kontemporernya itu kontemporer waktu itu, bukan kontemporer saat ini, tapi kontemporernya menurut Van Romon pada saat itu. Itu keinginannya sudah saat itu. Ya. Jadi kalau kita sekarang rame-rame ingin kekinian-kekinian, sebenarnya Van Romon sudah mikir pada saat itu tentang konteks yang ada sentuhan-sentuhannya lokal atau tradisionalnya. Nah, kemudian si Berlage, Petrus Berlage ini, dia menyatakan ada dua kelompok pada saat itu yang ingin memasukkan bagian dari bangunan tradisi atau seni tadi, lokal tadi, ke dalam bangunan. Nah, kelompok yang pertama ini dimotori oleh
Auschwitz sama Equipers tadi. Jadi dia pengen eklektis. Apa yang ada di Belanda, kalau bisa ya dibangun di tanah Hindia Belanda ini, di tanah koloni jajahan ini. Itu keinginan si kedua orang ini. Tapi tujuannya sama, nanti ingin menciptakan arsitektur Indonesia baru. Nah, kelompok yang satunya itu dimulai oleh 3 orang. Schumacher, Karsten, sama Henry McLean-Pond. Hanya itu bukan Haji ya ini, Herman. Nah, Herman Thomas Karsten. Nah, kelompok kedua ini lebih bagaimana caranya dia bisa mengadopsi, mengadaptasi, mengambil yang katanya lokal tradisional bangun Nusantara menjadi bagian dari desain. Kan gitu. Nah, meskipun di sini ada karyanya McLean-Pond bentuknya kayak gini, ya menurut kita ya ini bangunan tinggalan Hindia Belanda. Ini ya bangunan kolonial juga kan, karena dibangun pada masa pemerintah Belanda. Ya. Kemudian ini karyanya Karsten. Ada orang mengatakan Karsten itu hebat, ya dia memang banyak merancang, tetapi kadang-kadang saya melihatnya bagaimanapun hebatnya para arsitek itu kan jiwa menjajahnya itu kan juga masih nampak. Misalnya Thomas Karsten itu kadang-kadang nampak kok dia kurang humanis ya. Kenapa dia merancang bangunan kok membeda-bedakan ya? Yang gede-gede untuk masyarakat Hindia Belanda, nah, masyarakat keturunan Belanda misalnya. Tapi yang menengah untuk masyarakat pribumi, maka yang paling rendah lagi untuk masyarakat pribumi. Nah, jadi di Malang itu ada pembagian semacam itu. Yang di jalan gunung-gunung itu yang gede-gede besar-besar, kemudian yang jalan pulau-pulau itu yang untuk golongan mereka yang bawah, kemudian yang di jalan pahlawan itu untuk golongan menengah. Ya kehebatannya di rancangannya juga banyak, tetapi kadang-kadang sisi-sisi humanismenya itu menurut saya kadang-kadang tidak sama. Nah, kemudian ada hal yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana yang konteks regional maupun yang eklektis tadi ya, punya satu keinginan. Kedua gerakan ini punya satu keinginan bagaimana ada pembaharuan arsitektur nasional dan internasional. Tujuannya sama, bagaimana dia mencari identitas kolonial Belanda tadi di tanah jajahan kita tadi dengan memasukkan unsur-unsur tradisional Nusantaranya. Nah, jadi ini yang menjadi poin penting untuk melatar belakangi. Jadi kalau bangunan kolonial dibangun pada masa Hindia Belanda, mungkin yang tidak kolonial pun bentuknya yang masih rempet-rempet tradisional karena dibangun pada masa Hindia Belanda, bisa juga dikatakan itu bagian dari bangunan yang dibangun pada masa Hindia Belanda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, mengenai penelitian historis. Bahwa penelitian historis ini ingin mengkaji peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, untuk merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematis, dan akurat. Menggambarkan peristiwa atau kejadian di masa lalu, berkaitan dengan kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis. Ini agak berat. Ya, kenapa saya katakan berat? Saya mengalami hal ini. Sebagian dari apa yang saya kerjakan juga menyinggung hal-hal yang historis ini. Ini berat. Yang pertama, kita mempelajari masa lalu, tetapi kita tidak hidup di masa lalu. Sulit itu. Ya. Yang kedua, ini tuh menggali fakta. Mungkin fakta, mencari fakta, lalu kita mencari beberapa catatan-catatan kuno, buku-buku kuno yang coba kita cari agar kita bisa menemukan sesuatu. Ini sebenarnya juga bagian dari metode. Gitu. Jadi ini penelitian yang agak berat karena kita membuktikan menemukan fakta. Tapi bagi orang-orang historis sejarah itu kadang-kadang kan penelitian historis itu kan ada statementnya A dengan statementnya B, kita adu lalu kita ambil kesimpulannya. Argumentasinya itu diperdebatkan, bisa teori, bisa beberapa pendapat. Itu kan juga sulit. Ya, toh. Jadi bagaimana sebuah gambar yang kita lihat sekarang lalu kita mencoba merekonstruksi masa lalu. Kalau tidak ada data-data yang akurat seperti wawancara, buku, dan sebagainya yang masa lalu, mungkin ya agak sulit. Ya, jadi ini adalah bagian dari penelitian historis. Kemudian ini yang penelitian secara arsitektur. Ya, ada data historis. Kita sekarang ke langkah berikutnya adalah penelitian
mengenai sejarah arsitektur. Jadi kajian sejarah arsitektur ini salah satu bentuk penelitian yang paling tua di bidang arsitektur. Ya, jadi melihat waktu yang lama dan dianggap sebagai studi tentang fakta. Jadi sama, jadi sesuatu bagaimana kita mengungkap sebuah fakta. Sulit orang masa lalu. Kemudian sejarah arsitektur mengajarkan siswa untuk menafsirkan bagaimana bangunan dirancang, digunakan, diadaptasi dari waktu ke waktu, dan untuk memahami dimensi sosial, politik, dan budaya. Nah, di sini yang menjadi poin penting, bagaimana arsitektur itu dilihat dari sisi, bukan dari sisi fisik arsitekturalnya saja, tapi pada sisi-sisi yang lain. Ya budayanya, ya politik. Bahkan sekarang nanti saya akan masuk ke tahapan berikutnya, kita sudah cenderung pada hal-hal yang sifatnya multidisipliner. Tidak interdisipliner lagi. Tidak melihat dari si arsitektur ke arsitektur, tapi sudah melakukan pendekatan-pendekatan di luar arsitektur, menjadi bagian untuk memecahkan persoalan arsitektur. Ya, nanti coba kita bahas. Ya, jadi ini penelitian tentang sejarah arsitektur. Yang sisi lain adalah penelitian mengenai historis atau arsitekturnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada ini penelitian arsitektur. Ini yang banyak kita lakukan. Mungkin yang banyak ibu bapak lakukan saat ini. Ini ada 3 kategori penelitian tentang arsitektur ini. Ya, jadi bagaimana kita memperluas pengetahuan, dan kebanyakan ini kita lakukan secara akademis. Dan eksperimen di laboratorium juga ada. Ada yang terapan. Ada yang dirancang untuk aplikasi spesifik, mentransfer pengetahuan baru ke dalam praktek dan penelitian yang berbasis proyek. Ini arsitektur. Ya, jadi kita punya 3 tadi. Historis, sejarah arsitektur, dan arsitektur. Mau digunakan 3-tiganya bisa juga. Salah satu juga bisa. Nah, sekarang kita melihat ini. Dari 3 ini, lalu kita juga bisa melihat ini objeknya. Jadi bangunan kolonial itu menurut saya sebagai objek yang bisa kita lihat dengan cara apa. Nah, kita punya beberapa tadi yang disebut, ada yang kolonial, ada yang indis, ada 3 gaya arsitektur kolonial di Indonesia, ada perkembangan kolonial. Ini bisa kita pelajari satu. Ini sebagai objek yang bisa kita lihat dari 3-tiganya ini. Nah, kebanyakan yang kita lakukan Bapak Ibu kan di paling bawah ini. Ini agak berat menurut saya. Ya, tapi kalau bisa, kadang-kadang merekonstruksi kan, itu bisa dilakukan juga untuk disertasi, untuk tesis maupun skripsi. Tapi itu kan juga berat. Ya, butuh waktu lama ya untuk melakukan hal semacam ini. Ya, jadi 3 penelitian ini yang historis secara arsitektur maupun arsitektur ini dapat digunakan untuk membaca objek-objek ini. Mungkin objek yang lain juga bisa. Ya, kebetulan kesempatan malam ini sesuai apa yang ditugaskan oleh Prof. Purwanto mengenai bangunan kolonial, ya saya bicara tentang bangunan kolonial. Tadi contoh-contohnya saya berikan yang bangunan kolonial. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan. Saya mulai dari S1 dulu ya. S1 itu kalau kita lihat SNI dan level 6 KKNI itu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan bla bla bla. Jadi S1 menerapkan apa yang diterapkan? Teori dan metode. Untuk apa? Untuk menjawab rumusan masalahnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini levelnya S1. Dalam riset itu menerapkan. Ada teori, dia terapkan pada objek, hasilnya apa. Ini levelnya S1. Ada di dalam SNI dan KKNI. Level 6 kalau S1 ya. Nah, kalau sudah S2, dia harus bisa mengembangkan. Nah, karena sudah S2 berarti dia bisa menerapkan dan mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistem dan sebagainya. Mengembangkan itu teorinya dikembangkan. Kalau di S1 tadi kan kemungkinan besar teorinya sama, lalu kita pakai. Tapi ini dikembangkan. Misalnya ada studi, saya ingin membaca bangunan komposisinya misalnya. Nah, teori komposisi itu kita cari ada berapa pendapat. Nah, dari masing-masing pendapat yang kita temukan ada berapa variabel masing-masing. Itu dielaborasi. Keluar apa? Unit amatan atau variabel baru tentang komposisi tadi yang itu nanti digunakan, itu mengembangkan. Ya. Jadi ini tahapannya, menerapkan, mengembangkan. Tapi kalau sudah S2 ya harus bisa apa tadi? Menerapkan dan mengembangkan. Nah, kalau yang S3 itu harus sudah bisa menemukan
Apa yang ditemukan? Ya bisa teori, bisa konsep, bisa metode, bisa model, bisa prototype. Sesuai dengan level 9 KKN ini tadi. Ya, jadi bisa menerapkan, menggambarkan, menemukan. Ada temuannya. Kalau kesimpulan itu kan menjawab yang ditanyakan. Tapi studi ini menemukan apa? Nah, itu nanti keterkaitan dengan state of the art, novelty, gap, dan sebagainya. Ya, jadi harus menemukan sesuatu. Ini tiga tingkatannya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membimbing S1, ya dia menerapkan. S2 ya menerapkan, dan S3 harus tiga-tiganya ini dilakukan. Nah, ini kadang-kadang menjadi kelemahan seorang mahasiswa S1 yang mau ke S2. Karena apa? Karena background dia di S1 itu adalah desain merancang studio, itu yang S2 dia ada kesulitan, kesusahan di dalam teori dan metodenya. Nah, saya usul kalau bisa pendidikan arsitektur itu menjembatani. Jadi di dalam S1 itu ada yang jalurnya riset, ada yang jalurnya memang desain dan studio. Lalu untuk apa? Nah, kalau kita punya S2, S3, kan menjembatani mereka untuk ke S2 dan S3. Jadi itu yang menjadi apa namanya poin penting, sehingga di S1 itu kalau bisa sudah ada bagian dari risetnya. Supaya kalau tiba-tiba ada mahasiswa itu mengambil S2-nya ke luar negeri, dia sudah siap. Nah, ini harus menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk Bapak Ibu yang mengelola program studi dan sebagainya. Ya sebaiknya di S1 harus ada seperti itu, supaya nanti mahasiswa bisa lanjut ke S2, bisa lanjut ke S3, atau mungkin dia akan kerja di pemerintahan, atau mungkin mau jadi dosen dan sebagainya. Itu menjadi hal yang penting menurut saya. Nah, apapun yang kita lakukan di S1 S2 itu adalah bagian dari penelitian. Nah, di dalam skripsi disertasi ya isinya penelitian arsitektur. Nah, sistemnya, streamnya ya seperti ini. Ada objeknya, ada permasalahan, ada teori, ada metode, pembaca, sebagainya. Dan saya mempelajari ini, ya setelah saya selesai studi saya, sebelumnya saya tidak mengalami hal semacam ini. Karena saya melakukan yang di luar mainstream. Ini kan mainstreamnya kita, ya harus kita ikuti seperti ini. Karena saya beberapa perguruan tinggi, saya lihat ya mainstreamnya seperti ini. Ya, kalau yang non mainstream itu ada satu disertasi, tetapi dia kumpulan dari publikasi-publikasi. Ada perbedaan memang. Kalau di tempat kita nulis dulu, baru publikasi. Tapi kalau di luar ada yang publikasi dulu, baru nulis disertasi. Ya semua ada baiknya. Ya ada baiknya juga. Ya, jadi saya justru mempelajari apa yang Bapak Ibu kerjakan itu. Ya setelah saya pulang ke Indonesia ini, oh ini tuh mainstreamnya. Ada pendekatan apa itu semiotika, ada pendekatan apa fenomena, ada apa-apa macam-macam, postkolonialis, dekonstruksi, poststrukturalisme dan sebagainya. Ya nggak apa-apa. Itu kan model dan cara yang menjadi poin penting. Ya. Nah, yang berikutnya adalah objeknya tentang bangunan kolonial itu, bisa objek ini pernah digunakan orang lain dalam penelitian maksud saya, atau memang belum pernah. Tetapi kalau kita punya permasalahan baru, teorinya juga baru, metodenya juga baru, maka temuannya pasti baru. Baru dalam arti, saya punya permasalahan, tetapi menggunakan teori dan metode yang belum pernah digunakan untuk menjawab permasalahan itu baru. Atau Bapak Ibu mengelaborasi teori dan metodenya tadi. Hasilnya pasti baru. Itu inovasi. Ya, itu satu inovasi yang bagus menurut saya untuk menjawab permasalahan tadi. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu bisa multidisipliner. Ini permasalahan arsitektur, saya akan menggunakan beberapa pendekatan. Ada pendekatan antropologinya masuk, budaya, ya, dan sejarah barangkali. Untuk menjawab permasalahan saya, itu kan sesuatu yang baru. Ada inovasi-inovasi baru yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk menjawab permasalahan. Selamat malam, maaf Bu. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Jadi inovasinya di sana. Jadi teori baru itu bukan teori baru sama sekali. Sudah ada. Metodenya sudah ada. Tetapi belum digunakan untuk menjawab permasalahan yang Bapak Ibu usulkan. Mengenai metode misalnya, ada orang bilang mixed method. Ya, mixed method itu tidak semata-mata kuantitatif kualitatif. Menurut saya tidak semata-mata itu. Tetapi ada satu pertanyaan, meskipun itu kualitatif, satu pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, yang Bapak Ibu jawab menggunakan lebih dari satu metode.
dalam satu pertanyaan. Itu mixed method. Menurut saya mixed method. Itu kan juga menarik. Satu permasalahan, tapi akan saya selesaikan, saya jawab menggunakan lebih dari satu langkah metode. Itu mixed method. Atau Bapak Ibu menggabungkan beberapa metode, itu kan jadi satu yang baru. Atau teori tadi belum pernah dipakai digunakan, atau ada teori yang coba dielaborasi karena pendapatnya banyak. Satu lagi yang penting, jadi begini. Saya dulu punya mahasiswa itu kadang-kadang kalau di S1 itu kan gini, dia melakukan satu penelitian di Toraja deh, atau Madura katakan. Nah kok teorinya tanyanya ke Dekacing, menurut Cing, loh, nanti dulu. Cing itu loh, ke Bangkalan sama Sumeneb aja belum pernah kok kamu tanya. Nah, kita harus, saya bukan tidak membenci teori dari barat, tidak membenci teori barat, tidak. Tetapi kondisi geografis dan kulturalnya itu berbeda. Mana yang bisa, mana yang tidak. Kecuali teori-teori itu berkaitan sesuatu hal yang sifatnya universal. Misalnya komposisi atau proporsi, saya pakai teorinya Golders-Sampson, atau abometri saya pakai gunakan membaca fasad bangunan atau candi atau bagaimana. Itu silakan. Tetapi kalau kita mau belajar tentang Madura atau Toraja atau Bali, ya kita cari para peneliti yang pernah melakukan penelitian di Bali, Toraja maupun Madura. Orang-orang kita dapatnya banyak. Ya, ini yang saya sarankan menjadi poin penting karena saya mengalami hal-hal yang agak berbeda waktu saya studi. Saya agak bukan dimarahi, diingatkan. Tidak begitu antariksa cara berpikirnya. Kita itu kadang-kadang melihat sesuatu berdasarkan persepsi kita. Karena 4 tahun kita belajar, dapat metode, lalu membaca objek. Saya dimarahi profesor saya. Enggak begitu caranya. Dibalik. Bagaimana? Entah orang Madura, orang Bali melihat arsitekturnya, melihat lingkungannya. Nah, itu yang harusnya menjadi poin pentingnya. Bukan kita melihat mereka. Bukan kita ingin menerapkan teori pada objek itu. Tapi kalau dibalik, itu menjadi lebih banyak. Nah, ini juga saya alami karena waktu S1 dulu kita banyak diberi mata kuliah filsafat arsitektur kalau nggak salah oleh almarhum Profesor Parmono Atmadi yang bukunya itu tulisannya Cornelis van de Ven kalau nggak salah ya tentang arsitektur, itunya filosofi semua. Nah kadang-kadang kita terbawa lalu membaca objek menggunakan cara itu, cara pandang mereka. Nah itu yang kadang-kadang tidak pas. Jadi dibalik kita baca arsitektural dulu, nanti filosofinya keluar. Bukan kita melihat karena filosofinya dulu. Lalu dibalik itu ternyata betul. Kalau kita balik cara berpikirnya, kita dapatnya akan banyak. Ya, jadi ini menjadi poin penting menurut saya dari sisi teori, metode dan sebagainya. Jadi kalau penelitian memang di Indonesia dan itu lebih sifatnya ke tradisional budaya dan sebagainya, coba cari peneliti yang pernah meneliti itu. Nanti Bapak Ibu dapatnya akan banyak daripada kita menggunakan kacamata barat dipakai untuk membaca objek itu karena secara kultural dan geografisnya kan tidak sama. Mereka 4 musim, kita 2 musim. Itu sudah berbeda. Nah, saya kembali ke sini. Dari objek-objek ini, kalau kita mau gunakan untuk skripsi, ya dia harus menerapkan. Tapi kalau tesis dia menerapkan mengembangkan, disertasi ya tiga-tiganya ini sampai menemukan apa ya pemikiran logis, sistematis, inovatif dalam kaitannya arsitektur. Kita tidak boleh keluar dari bidang arsitektur. Pendekatan-pendekatannya silahkan. Itu inovasi. Ada sesuatu yang baru, coba untuk mendekati. Ya. Nah, berikutnya saya berikan beberapa contoh. Kemudian saya pilih ya, mohon maaf ini hampir keseluruhan bimbingan-bimbingan saya semua ya, baik S1, S2. Ini yang S1 dulu. Nah, karena ini berkaitan dengan bangunan kolonial, maka objeknya itu adalah kolonial semua, bangunan kolonial. Ini karena S1, pokoknya boleh single building. Kalau S1 harus single building. Silahkan, bisa single building. Atau mengambil bangunan besar, atau mungkin yang perumahan juga silahkan. Nah, karena ini konteksnya pelestarian, ya mungkin metodenya sama semua. Ya deskriptif, evaluatif, development. Yang deskriptif untuk mencari karakter visual spasial bangunan kolonial atau Hindia Belanda tadi. Yang evaluatif untuk menentukan makna kultural yang menggunakan 6 kriteria lalu nilainya 1, 2, 3 agar kita bisa tahu potensial sedang, tinggi, rendah. Kemudian yang ketiga strateginya. Nanti hasilnya akan keluar apa konservasi atau preservasi atau rehabilitasi dan sebagainya. Sehingga saya bilang ke mahasiswa saya,
gunakan saja. Ini judulnya pelestarian, jangan konservasi atau preservasi. Nanti kalau ini sudah selesai, kamu ingin publikasi baru. Hasilnya kamu tuangkan menjadi bagian dari judul, mau preservasi, mau konservasi, mau rehabilitasi, silahkan. Ya, jangan sampai nanti ditulis tapi hasilnya tidak keluar konservasi misalnya. Atau kita tulis preservasi tapi hasilnya nggak keluar. Misalnya ya. Jadi ini adalah skripsi. Kebetulan semua adalah mantan-mantan bimbingan saya dari berbagai macam tempat. Objeknya adalah semua bangunan-bangunan. Tinggalan Hindia Belanda semua. Ya, jadi ini yang S1. Jadi bangunan lama atau kolonial sebagai objek studi. Nah, ini juga masih skripsi, tetapi bukan pelestarian. Objeknya, bangunannya adalah bangunan-bangunan lama. Yang satu ingin lihat tipologi fasad, ada yang mau cari geometrinya, tata ruang dalamnya, komposisi dan geometrisnya, morfologi ruang dalamnya, komposisi dan proporsi. Saya mengatakan, kalau membuat judul, itu cari sesuatu yang spesifik. Apa yang ingin kita cari bisa menjadi bagian judul, atau pendekatannya. Itu bisa menjadi bagian judul. Nggak usah panjang-panjang. Kalau kita lihat standar dari dikti itu kan 12 kata. Kalau internasional kan 10 kata. Oke lah, 14 kata masih boleh. Tapi jangan panjang-panjang. Jangan nyebutin sampai kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi. Saya tanya ke anak bimbingan saya, ini judul apa EKTP? Ya, jadi pendek dan bisa judul itu kan harus bisa begitu dibaca, saya sudah tahu si peneliti ini mau ini kira-kira tadi hasilnya ini loh. Nah, itu bisa menjadi jadi ada sesuatu yang bisa menarik si pembaca. Nah, karena ini bukan pelestarian, ya tujuannya pasti berbeda-beda. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Nah, karena S1, ya dia menerapkan teori apa, dia terapkan untuk mendapatkan tipologi fasad tadi, geometri pintu, dan sebagainya. Nah, kalau yang pertama pelestarian, ini bukan pelestarian, tetapi keseluruhan objeknya adalah bangunan-bangunan tinggalan Hindia Belanda. Oke, ntar lagi selesai, ini tinggal 2 slide lagi. Nah, ini yang tesis. Kalau tesis saya bilang, nggak boleh single building. Harus jamak, harus lebih dari 1 bangunan. Banyak, nggak boleh 2. Bilang gitu mereka. Karena levelnya lain dengan S1. Dia harus bisa menerapkan dan mengembangkan. Apa teori? Untuk apa? Untuk menjawab. Jadi dalam mencari signifikasi, makna bentuk, tatanan dan konfigurasi, kosmologi dan sebagainya, kamu menggunakan teori apa? Elaborasi. Dikembangkan teorinya. Gunakan menjawab. Nanti orang akan membaca, oh ini ada studi di Sugio Pranoto. Tapi kok teorinya ini, metodenya ini ya? Nah, akhirnya disitasi orang. Nah, itu sebagai contoh. Jadi teori dikembangkan tidak sama. Itu yang menjadi poin penting. Jadi multidisipliner itu menjadi sangat penting. Ada pendekatan paling tidak budaya dan sebagainya. Itu bisa menjadi bagian. Ini yang tesis tadi saya minta mereka bangunannya jamak, tidak single building. Ya, kalau single building untuk S1, tapi kalau yang S1 bisa lebih dari 1 tidak single building, silakan. Jadi ini yang penting. Ini yang terakhir, ini disertasi. Ya. Ini juga bimbingan, tadi sama, yang S2 tadi juga bimbingan-bimbingan saya semua, dan ini yang disertasi juga mantan bimbingan-bimbingan. Saya pilih yang berkaitan dengan bangunan kolonial, ya sesuai dengan temanya malam ini. Dia bisa menerapkan, mengembangkan, dan menemukan. Jadi studi yang pertama ingin melihat citra, arsitektur, dan pertalian tema fenomena pada bangunan Hindia Belanda tadi. Yang kedua ingin mencari aspek-aspek bentuk fungsi dalam pelestarian arsitektur pada bangunan tinggalan Hindia Belanda tadi. Kemudian yang ketiga ada konsep intangible. Ini ada studi yang mencari konsep intangibilities tadi dalam estetika tanda visual dan rupa ruang pada bangunan Hindia Belanda yang ada di Kota Malang. Kemudian yang terakhir adalah yang dominasi lokal dan lokal pada sintesis wujud bentuk arsitektur untuk melihat bangunan indis atau bangunan tinggalan Hindia Belanda. Nah, ini adalah tujuannya, tapi intinya dia menemukan sesuatu. Nah, temuannya itu bisa teori, bisa konsep, bisa metode. Ini levelnya S3. Ya, jadi bangunannya harus jamak,
tidak bisa single building. Nah, kemudian harus menemukan sesuatu. Nah, silakan. Nanti tema topiknya dilihat dari sudut pandang apa, teori dan metodenya. Sebenarnya pendekatan juga bisa dipakai menjadi bagian dari judul tadi. Atau teori yang mau digunakan sebenarnya. Ada yang seperti itu. Jadi supaya nanti judulnya tidak terlalu sederhana sekali. Ya, baik, saya rasa itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Prof. Antarisa. Sangat menarik sekali materinya, memberikan kita pemahaman lebih ya terkait dengan penelitian historis, penelitian sejarah arsitektur, dan penelitian arsitektur untuk bangunan kolonial sebagai objek. Ya, baik. Untuk selanjutnya, sebelum ke materi pembicara kedua, akan ditayangkan terlebih dahulu video dari program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital. Dipersilahkan. Ya, belum muncul sound-nya, Prof. Ya, baik. Mungkin nanti akan kita tayangkan setelah sesi. Oh ya bisa, ya bisa. Ya. Monika Sugio Pranoto Semarang merupakan salah satu tempat terbaik untuk melanjutkan studi lanjut, khususnya bagi yang tertarik di bidang arsitektur dan kaitannya dengan dunia digital. Komunikasi itu bisa dibangun bersama dengan para dosen, para pembimbing untuk mewujudkan, menyelesaikan proses studi. Sekarang ini saya adalah staf pengajar di program studi arsitektur Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Mengambil studi S3 merupakan milestone bagi seseorang yang ingin berkarir di dunia akademis. Dengan mengambil studi S3, kita dituntut untuk berpikir lebih kritis, mencari ide-ide inovatif, dan juga mencari topik riset yang memiliki novelty, serta sumbangsih kepada ilmu pengetahuan. Selama menjalani studi S3, kita dikenalkan berbagai macam hal baru terkait dengan bidang arsitektur dan kaitannya dengan teknologi digital. Layanan kepada mahasiswa pun sangat baik, di mana di setiap sesi perkuliahan, dosen-dosen memberikan bimbingan secara intensif, kemudian adanya kegiatan rutin webinar setiap bulan yang membahas topik-topik tertentu di bidang penelitian, dan juga adanya jurnal yang memuat artikel mengenai arsitektur digital yang dapat dihasilkan oleh para dosen maupun mahasiswa selama proses studi S3-nya. Arsitektur digital melalui Building Information Modeling adalah salah satu cara untuk memudahkan bagaimana aspek finansial di satu sisi, aspek komunikasi di sisi yang lain menjadi lebih efektif dipahami oleh masyarakat. Nah, dengan cara itu pula lah saya saat ini mengembangkannya melalui proses pembelajaran ini. Kurikulum di arsitektur digital Monika Sugio Pranata sangat menarik. Mereka tidak hanya berorientasi pada doktor engineering, tetapi juga berorientasi pada philosophical doctor. Ada kurang lebih 3 alasan kenapa saya memilih Monika Sugio Pranata Semarang sebagai tempat studi doktor saya. Yang pertama adalah konsentrasinya adalah konsentrasi digital, di mana di era sekarang ini kita memang harus mampu mau belajar tentang digital, karena dengan digital maka kita akan selalu beradaptasi dengan perkembangan di era sekarang maupun di era mendatang. Kemudian alasan yang kedua adalah sistem pembelajarannya yang masih online, sehingga memungkinkan saya dari pelosok timur Indonesia untuk ikut bergabung dalam perkuliahan S3. Kemudian yang alasan yang ketiga adalah karena dosen-dosennya yang friendly, yang bisa dekat dengan mahasiswa, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan dosen secara baik. Mari bergabung bersama program studi doktor arsitektur digital Monika Sugio Pranoto Semarang.
arsitektur digital Unika Sugiya Pranata menjadi salah satu alternatif yang dapat Anda pilih. Tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di program studi doktor arsitektur konsentrasi digital di Unika Sugiya Pranata Semarang. Salam dari Kupang. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi pembicara yang kedua, yaitu Ibu Ratri Septina Saraswati, STMT. Saya akan membacakan kurikulum vitae Ibu Ratri. Ibu Ratri pada tahun 1995 lulus dari program S1 Teknik Arsitektur Undip, kemudian pada tahun 2002 lulus dari program S2 Magister Teknik Arsitektur Undip, dan saat ini Bu Ratri sedang menempuh S3 di program Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Sgurparato Catholic University. Kegiatan lain adalah Bu Ratri juga sebagai pengurus IAI Jawa Tengah di bidang pelestarian dan anggota IRPS Indonesia Railways Preservation Society. Saat ini Bu Ratri juga sebagai dosen arsitektur Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang dan membantu di PT Maxi Solusi Engineering. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Bu Ratri untuk mempresentasikan materinya. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Ibu Ratri. Selamat malam Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Purwanto yang sudah mempercayakan sore ini untuk saya sebagai narasumber mahasiswa. Terima kasih juga kepada Prof. Antariksa yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu dosen Prodi Arsitektur, S3 Arsitektur Digital, dan rekan-rekan teman-teman dari mahasiswa dan saya lihat ada beberapa teman juga dari yang lain. Izinkan saya untuk memaparkan proposal ya, draft proposal saya pada malam ini. Untuk nantinya rencananya ini akan menjadi disertasi saya. Di sini yang saya judul sementara saya adalah sistem pakar pada model pelestarian pemugaran pada bangunan kolonial di Kota Semarang. Oke, bermula dari saya berpikir tentang bangunan tua, tentang bangunan bersejarah, dan bangunan yang dibangun di masa lalu. Yang terpikir adalah bagi pemilik yang memiliki motivasi utama untuk melestarikan adalah bagaimana ia bisa memahaminya dulu sebagai sebuah harta warisan dengan cara bisa menempatinya atau memanfaatkannya. Untuk bisa melestarikan dan memanfaatkannya, tentu saja tempat itu mungkin sudah tidak cocok lagi untuk digunakan sebagai tempat tinggal, aslinya bangunan, atau berkantor, karena posisinya yang umumnya berada di pusat kota yang memiliki biaya yang sangat tinggi untuk ditempati, sehingga akan lebih memungkinkan apabila mungkin itu untuk digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan. Cara ini lebih ekonomis ya untuk kelangsungan hidup penghuni maupun untuk mengamankan kondisi dari bangunan itu sendiri daripada dibiarkan terbengkalai dan lambat laun akan rusak. Menjadi penting lagi apabila bangunan tua atau bangunan bersejarah tersebut berada di kawasan cagar budaya atau bangunan tersebut juga telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Melihat dari itu, maka yang saya pikirkan di sini adalah bagaimana memberikan informasi kepada para pemilik atau kepada orang-orang yang mungkin akan bisa melakukan kegiatan pelestarian tersebut
dengan memberikan informasi preseden-preseden penanganan bangunan kuno yang berhasil dan bisa menjadi gambaran manfaat pelestarian itu adalah sangat besar. Tetapi langkah-langkah apa saja yang bisa diambil untuk menangani aset-aset tersebut, misalnya untuk mengetahui langgam bangunannya, untuk mengetahui perkiraan tahun pembuatannya, jenis material bangunan yang terpasang, tingkat keaslian, dan langkah penanganannya masih sangat terbatas. Kebutuhan pengetahuan agar manusia secara mudah mendapatkan gambaran untuk memutuskan apakah akan berinvestasi dengan memugar dan memanfaatkan kembali bangunan tuanya menjadi penting. Sehingga penelitian untuk menemukan model penanganan yang lengkap dan dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan atau pemangku kepentingan di kabupaten atau kota akan dapat dipergunakan sebagai alat untuk menentukan langkah awal pengelolaan lingkungan. Binaan tersebut utamanya untuk fitur-fitur pada bangunan cagar budaya. Dalam pemikiran saya, eh, juga gambaran dari promotor saya bahwa itu bisa digunakan, dikerjakan dengan menggunakan sistem pakar atau expert system yang merupakan sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar adalah bagian dari kecerdasan buatan. Pada sistem pakar, pengetahuan manusia disimpan dalam memori komputer, sehingga komputer dapat memiliki keahlian dan dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan oleh manusia, sesuai dengan keahlian yang disimpan di memori, sehingga dapat membantu manusia yang tidak memiliki pengetahuan sebagai pakar untuk mendapatkan suatu nasihat atau gambaran dan penjelasan dalam menyelesaikan permasalahan pelestarian cagar budaya dengan meniru kerja dari para ahli. Di sini yang dimaksud adalah bukan kemudian orang yang mendapatkan informasi dari sistem pakar itu kemudian menjadi ahli, tetapi setidaknya di sini orang-orang tersebut bisa mendapatkan informasi awal yang bisa untuk membuat gambaran sebelum melakukan langkah yang lebih konkret lagi. Kemudian di sini yang saya pikirkan adalah tentu saja bagaimana awalnya untuk melihat perwujudan signifikansi budaya ada pada suatu tempat, baik sebagai bangunan atau pemanfaatannya atau gabungan dari itu, dan bagaimana suatu tempat itu memiliki makna dan catatan sejarah terkait tempat dan peristiwa yang terkait. Setiap nilai tempat semestinya memiliki perbedaan nilai bagi individu atau kelompok yang berbeda. Hal ini umumnya yang memahami adalah sejarawan atau juga arsitek yang belajar tentang konservasi, dan tidak banyak masyarakat yang paham. Bahkan untuk melihat di manakah lokasi bangunan saya, misalnya seperti itu, dalam peta baru tergambar, dan bagaimana untuk mencarinya juga di peta lama mungkin uh, diakses dengan menggunakan sistem pakar tersebut. Uh, saya kenapa memilih kota Semarang? Karena di kota Semarang itu saya juga orang Semarang, tinggal di Semarang, berkuliah dan bekerja di Semarang, maka adalah mungkin penting untuk memulai tahapan penelitian ini dengan mengambil tempat di lokasi kota saya sendiri. Contohnya bahwa di Semarang itu terdapat 4 lokasi yang terzona, itu terzona di dalam sebuah batasan kawasan, seperti ada Kampung Melayu, kemudian ada Kota Lama, ada Pecinan, dan ada Kampung Kauman, yang masing-masing mulai didirikan juga dengan waktu-waktu yang berbeda. Juga semestinya dari situ juga memiliki langgam arsitektur yang berbeda, juga teknologi bangunan yang mungkin juga berbeda-beda. Seperti itu yang ingin saya apa, informasikan di dalam penelitian ini. Selain itu, harus ada yang diperhatikan adalah keistimewaan dari arsitektur. Jadi mengapa bangunan itu harus dilestarikan? Keistimewaan apa yang dimilikinya selain tadi signifikansi, apakah itu mungkin sejarahnya, tapi mungkin juga pada keistimewaan arsitektural.
Bangunan yang memiliki fungsi konservasi arsitektur meliputi bagaimana desain arsitekturnya, sejarah, nilai pentingnya di dalam kawasan dan kota, kemudian kondisi bangunannya, kemudian karakteristik bangunannya, material yang digunakan secara terperinci, mestinya juga bisa terinformasikan dengan baik, kemudian fungsi bangunan awal, kemudian budaya dan keberadaan dari penghuni atau pengguna pada masa lalu dan pada masa sekarang, dan apabila dimungkinkan juga bisa membahas tentang arsitek perencananya dulu adalah siapa. Ini adalah contoh dari gambaran kota lama uh, pada masa VOC. Jadi apa kota lama ini adalah kota lama yang merupakan kesepakatan dari Mataram Islam kepada Belanda yang di sini adalah VOC sejak 1678. Mereka bisa menguasai kota Semarang dan mulai membangun melakukan pembangunan untuk perdagangan di kota Semarang. Nah, bangunan kuno atau kawasan kuno itu tersebut sekarang terlihat terdapat sekelompok bangunan ya yang menjadi warisan uh, yang ditetapkan sebagai cagar budaya ataupun yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya, tetapi kalau sebagai contoh di kawasan Kota Lama Semarang ini sudah ada perda tentang bangunan kota lamanya. Kemudian bila kita melihat pada contoh satu bangunan yang di kanan ini, bangunan ini bisa menyiratkan ketuaan usia. Dan tentu saja usia yang sangat panjang itu meninggalkan cerita sejak dibangun dan bagaimana dia masih bisa eksis hingga masa sekarang. Kemudian bicara tentang bangunan lama, bangunan kuno, bangunan bersejarah, bangunan cagar budaya, maka kita bicara tentang konservasi. Konservasi dan pelestarian bangunan kuno atau bangunan bersejarah harus dilihat dari kacamata pengembangan yang berkelanjutan, yaitu meminimalkan penggunaan dan pemborosan sumber daya alam yang terkait dengan pembongkaran dan pembangunan kembali. Meski nilai suatu bangunan kuno dalam perkembangan kota di Indonesia banyak terancam oleh nilai ekonomi lahan dan berujung penghancuran, kemudian dibangun kembali bangunan baru yang lebih tinggi, lebih efektif dalam pemanfaatan ruangnya. Tapi saat ini bermunculan juga kegiatan yang sifatnya memperbaiki, menempati kembali atau menggunakan warisan bangunan tersebut untuk digunakan sebagai rumah tinggal kembali maupun kegiatan usaha lainnya. Di sini yang perlu dibedakan juga mungkin nanti dalam informasi adalah pelestarian dan konservasi. Pelestarian adalah perlindungan situs sejarah dan budaya dari dampak kegiatan manusia dan penyalahgunaan secara keseluruhan, itu adalah pelestarian. Sedangkan konservasi adalah perlindungan dan pemeliharaan situs sejarah dan budaya dan atau bangunan dengan mengatur aktivitas manusia yang akan berada di dalamnya dengan tidak menghilangkan manusia itu secara langsung dari situs tersebut, tetapi justru menjaga supaya situs atau bangunan tersebut masih bisa bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Seperti tergambarkan di kanan ini adalah contoh dari bagaimana sebuah bangunan pasar yang cagar budaya, pasar Johor yang terbakar, yang kemudian dilakukan konservasi untuk pengembangan berkelanjutan, meminimalkan pemborosan sumber daya alam yang sudah terbangun, kemudian mengembalikannya untuk kegiatan sesuai dengan fungsi aslinya yaitu pasar dengan melakukan pemugaran. Kemudian fokus dari penelitian saya untuk sementara ini saya berpikir bahwa untuk konservasi adalah seluruh proses pemeliharaan sehingga di situ objeknya bisa mempertahankan signifikasi budayanya, kemudian bagaimana nilai-nilai estetis, historis, ilmiah, dan sosial spiritual untuk pada generasi dahulu yang bisa kita lihat pada masa kini dan kita jaga, kita pelihara untuk kita wariskan kepada orang-orang di masa mendatang. Berpegang kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cagar Budaya,
kemudian Peraturan Permen PU nomor 19 tahun 2021 tentang pedoman teknis penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya dan pedoman teknis penyelenggaraan bangunan cagar budaya. Kemudian di dalam itu juga ada bagaimana sekarang sebuah bangunan cagar budaya harus memiliki sertifikat layak fungsi atau memiliki syarat untuk pemanfaatan yang perlu disesuaikan serta harus memiliki keandalan bangunan gedung sehingga diharapkan dapat mencegah kerusakan, kehancuran, kemusnahan, dan tidak membahayakan bagi orang-orang yang memanfaatkan bangunan tersebut. Kemudian yang terpikirkan kembali bahwa bangunan-bangunan tersebut tentunya perlu juga dipikirkan bagaimana untuk mengefisiensikan energi dan kinerja pada bangunan-bangunan tersebut yang berpikir tentang energi terbarukan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Meskipun pada dasarnya melihat sifat dari bangunan masa lalu itu sebagian besar sudah memiliki konsep pencahayaan dan penghawaan alami yang membuat efisiensi energi bisa minimal. Tapi mungkin juga harus ada penyesuaian-penyesuaian lagi karena iklim yang ada di Indonesia sudah selama kurun waktu yang lama itu juga sudah mengalami perubahan. Kemudian ini saya ini aja saya berikan contoh bahwa di kawasan Kota Lama bangunan yang berderet di sana menunjukkan kondisi yang sangat beragam dan bisa dilihat oleh saya sebagai peneliti sebagai sebuah fenomena kondisi bangunannya yang belum terpetakan, belum ada informasi tentang kondisi masing-masing, termasuk tuntutan untuk pemilik untuk sebagaimana dia harus mengambil sikap pelestarian. Jadi setiap orang yang mengambil bangunan itu, membeli atau kembali akan mengurus bangunannya, itu harus menghubungi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara manual untuk bertanya, membahas, dan mencari tuntunannya. Misalnya posisi orang tersebut berada di luar negeri itu juga akan sangat menyulitkan, tetapi kemungkinan dengan bisa disediakannya sistem pakar di sini, informasi-informasi itu bisa diambil, dipelajari dari jauh. Kemudian juga pengembangan terdiri dari penelitian dan bagaimana itu apabila merevitalisasi dan ada lagi bagaimana itu apabila harus dilakukan sebuah adaptasi. Sebuah masalah yang tidak dianggap sebagai masalah adalah ketiadaan arahan pada kebutuhan penting untuk menetapkan elemen-elemen yang spesifik, yang boleh dibongkar yang mana, yang tidak boleh dibongkar yang mana, yang dapat dipergunakan kembali yang seperti apa. Kemudian skor penilaian sebagai arahan mana yang tidak boleh dibongkar dan boleh dibongkar atau boleh diganti atau sama sekali tidak boleh diganti, tetapi hanya bisa diperbaiki. Penjelasan-penjelasan ini sangat awam, bahkan untuk masyarakat arsitek pun itu adalah sesuatu yang tidak kecuali yang belum ada informasinya secara lebih mendalam, terutama untuk pilihan penggunaan adaptif. Di sini saya melihat bahwa untuk aspek utama sebuah proyek atau suatu pekerjaan konservasi yang akan dilakukan oleh seorang arsitek atau tenaga konstruksi bangunan, itu yang perlu dilakukan pertama adalah melihat definisi dari sejarahnya, kemudian di situ juga melihat pada kekuatan dari urban heritage points-nya ini, kemudian di sini bisa melihat bagaimana di situ bagaimana mengidentifikasi dari yang ada di situ, kemudian bagaimana menilai pelestarian dan bagaimana pengelolaannya. Kemudian yang ketiga adalah strategi yang digunakan, bagaimana melihat nilai-nilai lokal, kebutuhan lokal, sistem peraturan, langkah-langkah peraturan, analisis dampak lingkungan, proses partisipasi, peningkatan kapasitas sosial ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah partisipasi dari pemangku kepentingan, bagaimana dalam membuat kebijakan, bagaimana sistem pemerintahannya dan sistem manajemennya yang sudah berpihak atau membantu di dalam aspek utama dalam konservasi tersebut. Nah, di sini dalam identifikasi contohnya, di sini ada banyak ya institusi arkeologis dan bla bla yang kita ambil adalah yang ranah dalam arsitektur,
Kita lihat tentang bangunan, kemudian bangunan dengan taman atau kebun, pekarangan, kemudian bangunan dengan sebagai tempat peringatan dan permukiman, dan bagian-bagian atau fasilitas dari permukiman tersebut yang merupakan ranah dari arsitektur. Di sini sebuah pelestarian itu bicara tentang masa lalu, yaitu mengkonservasi masa lalu, arti penting, originalitasnya, otentisitasnya, ilmu pengetahuan masa lalunya seperti apa, budaya masa lalunya juga dicatat seperti apa, dan teknologi masa lalu yang ada, yang sudah ada itu dicatatkan sebagai uh, pengetahuan yang mendasari bangunan-bangunan tersebut ada. Kemudian pada masa sekarang itu konservasi itu mempelajari tentang sejarahnya, kemudian juga mempelajari tentang secara arsitekturalnya dan secara arkeologis. Di sini kita bisa melihat bahwa ada historical arsitektur, ada pula historical arkeologi, ada pula building arkeologi. Jadi semuanya itu bisa apa namanya perlu apa namanya dipelajari sehingga bisa tercapai yang namanya mempertahankan warisan untuk masa yang akan datang, di mana juga di situ bisa dilihat arah pengembangannya, peraturan yang berlaku, ekonomi sosial, dan melihat menggunakan teknologi yang maju, dan tetap mengingatkan orang untuk melihat nilai authenticity-nya, dan karena pada masa yang akan datang kecenderungan untuk melakukan perubahan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, bekal data lama sebagai sejarah itu penting untuk dijaga dan bisa diakses oleh orang yang di masa datang. Kemudian di sini yang saya lihat bahwa sebetulnya penelitian ini arahnya adalah penelitian untuk mencari data itu menggunakan historiografi, di mana historiografi itu mencari, menyusun data-data dan memberi keterangan yang terperinci dalam bentuk gambar dan uraian mengenai peristiwa atau kombinasi dari peristiwa dan apa benda-benda atau bangunan yang yang berada pada masa sekarang itu. Nah, di sini ada dua, yaitu diakronik dan sinkronik cara berpikirnya. Tetapi kemudian saya melihat bahwa keduanya ini tidak bisa dipisahkan, tetapi cara diakronik dan sinkronik ini justru bisa saling melengkapi, di mana kemudian cara berpikirnya untuk melengkapi data arsitektural ini atau informasi untuk pemugaran, konservasi dan pemugaran ini adalah dia memiliki dimensi waktu, kemudian dia bisa mencarikan hubungan sebab akibat dari suatu bangunan, mengapakah bangunan itu menjadi cagar budaya, mengapakah bangunan itu memiliki signifikansi, mengapakah bangunan itu tidak boleh dirubah apa tanpa aturan-aturan atau ini tanpa apa batasan-batasan tertentu, kenapa harus memenuhi itu. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan urutan waktu yang ditentukan itu sebagai sebagai panduan untuk kita bisa mencari mungkin langgam bangunan yang juga nanti kemudian hubungannya adalah dengan teknologi bangunan yang berlaku saat itu dan bagaimana pemutusan pada saat kita akan melakukan pemugaran di depan. Kemudian memperhatikan peristiwa yang terjadi di dalam urutan waktu tersebut, apakah kemudian bangunan itu memiliki signifikansi sejarah yang penting. Kemudian juga wilayah kajian dipersempit terkait pada bangunan kolonial saja. Kemudian melakukan kajian yang mendalam untuk mendapatkan data-data yang penting yang kemudian itu semua nanti bisa dikumpulkan sebagai modal dalam menyusun sistem kepakaran ini. Kemudian beberapa dari penelitian sudah saya lihat dan baru 3 yang saya tuliskan di sini sebagai contoh bahwa ada penelitian sejenis yang ini juga menggunakan digital. Kemudian dia menggunakan sistem informasi BIM, Heritage Building BIM, melihat bahwa dengan judul Old Building Unit Idea, dia melihat pendekatan secara holistik dengan melakukan scanning bangunan
Kemudian dari scanning bangunan itu juga diharapkan bisa mendapatkan data-data. Di sini penelitian yang dilakukan adalah historical BIM, memungkinkan para ahli konservasi untuk terlibat secara holistik dalam renovasi dan restorasi. Jadi ini manfaatnya adalah untuk orang yang memang memahami bagaimana sistem BIM, ya, kemudian dia menggunakan teknologi aplikasi Revit. Kemudian di sini memang ada sistem dari dokumen-dokumen yang kemudian bisa dibaca oleh orang. Tetapi sistem ini masih bisa dibaca oleh segelintir orang dan harus bisa mengaplikasikannya dengan menggunakan tadi aplikasi tersebut sehingga tentu saja juga membutuhkan perangkat komputer yang cukup canggih untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, saya melihat ada sebuah penelitian menggunakan komputerisasi untuk melihat bahwa cultural heritage conservation metode itu seperti apa. Di sini saya banyak membaca dan mempelajari bahwa untuk membuat keputusan mengenai warisan budaya itu melibatkan proses yang kompleks. Kemudian juga menggunakan pemrograman perangkat lunak tingkat lanjut yang dapat digunakan untuk penyimpanan data. Nah, di dalam pekerjaan ini, pemrograman tersebut bisa menggunakan program Python dan MATLAB dan pada saat saya mempelajarinya karena saya asli dari arsitektur, ini masih terbatas. Apakah saya harus menggunakan itu atau tidak? Nanti tentunya ini akan berkembang lagi dan mohon bimbingan dari promotor dan kopromotor saya dan mungkin teman-teman yang lainnya yang bisa membantu untuk pemikiran lanjutan dari sini. Kemudian yang ketiga, bagaimana membuat dokumentasi data dan mengkoleksinya sebagai sebuah langkah untuk sebagai informasi, manajemen informasi di bidang konservasi dan restorasi pada heritage cultural. Di sini dokumentasi warisannya itu ada langkah-langkahnya untuk mengatasi masalah konservasi dan pengelolaan warisan budaya dengan mengumpulkan data yang data tersebut ini pemikirannya ternyata ini apa namanya jurnal ini baru saja keluar di bulan Januari lalu dan ternyata pemikirannya mirip dengan apa yang saya pikirkan bahwa pengumpulan data itu sering sulit karena terisolasi hanya pada pemilik proyek misalnya hanya tersimpan di Dinas Tata Ruang kalau di Semarang misalnya dan tidak terpublikasi sehingga masyarakat untuk belajar tentang konservasi dan pelestarian pun menjadi apa seperti serba tertutup informasinya dan mengapa tidak informasi arsip-arsip tersebut bisa diinformasikan secara digital untuk melengkapi pemahaman untuk masyarakat dan untuk meningkatkan apa ya kalau kalau pemahaman tentang bagaimana melakukan konservasi itu mudah didapat tentunya diharapkan orang semakin banyak yang mau melakukan konservasi tersebut. Tentunya saja itu hasilnya adalah bangunan tersebut bisa lebih terjaga dan bisa dimanfaatkan untuk masa yang akan datang. Ini apa studinya diambil di Spanyol seperti itu. Kemudian dari sini dia juga menunjukkan bahwa untuk sebagai kesimpulannya adalah mempersiapkan 4 dokumen, yaitu dokumen awal untuk memulai intervensi dengan ada informasi, dokumentasi penyusunan proyek apapun, kemudian dokumen administrasi, juga dokumen pelaporan pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing proyek pemugaran atau konservasi yang sudah ada itu perlu untuk di diinformasikan secara terbuka sehingga orang lebih akan mudah untuk melakukannya. Pemikiran saya adalah bahwa masih sedikit orang yang paham, sementara ribuan bangunan menunggu untuk dilestarikan. Kemudian seperti apa sih sebetulnya perumusan masalahnya itu tadi bahwa bagaimana membuat desain adaptif yang ramah terhadap kepentingan pelestarian sendiri, terus bagaimana arsitek harus mengambil langkah dalam eksplorasi elemen spesifik pada BCB yang akan dikembangkan.
bagaimana menggalinya, bagaimana mencari penelitian terdahulu yang masih terserak, dan tidak bisa, sementara bangunan cagar budaya itu eh, masing-masing punya karakter sendiri, sehingga contoh yang sedikit tidak bisa diduplikasi begitu saja untuk digunakan diterapkan di dalam objek BCP lainnya. Tetapi apabila data-data yang ada itu sangat banyak, kemungkinan untuk berpikir bahwa uh, ada yang sesuai dengan karakter bangunannya itu bisa memudahkan orang untuk membayangkan. Kemudian bagaimana kecenderungan penanganan yang telah dilaksanakan itu tadi disusun dalam sistem informasi kepakaran itu sendiri bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, terutama pemerintah Kota Semarang dan juga para pemilik, pengelola atau orang yang tertarik untuk bisa mengelola atau sekedar untuk mempelajari nilai signifikansi BCB untuk mahasiswa, untuk arsitek, dan juga sejarawan, dan mungkin orang-orang lain yang berkeinginan untuk mempelajari. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan hubungan peraturan cagar budaya dan penyelenggaraan bangunan gedung yang menyinggung BCB di dalam kaitan pelestarian dan penggunaan kembali, apakah itu bisa atau tidak. Juga dengan menggunakan data-data yang ada di dalam sistem pakar itu. Kemudian manfaatnya adalah diharapkan bisa menjadi alat bantu mendapatkan gambaran lengkap tentang aset yang dimiliki sebelum melakukan investasi atau merencanakan langkah selanjutnya di Kota Semarang, dan apabila memungkinkan, mungkin sistem ini juga bisa diterapkan atau dimanfaatkan dimanapun di Indonesia, khususnya untuk bangunan kolonial. Nah, di sini sendiri, kenapa kok saya memilih bangunan kolonial? Jadi sebetulnya apa yang dikatakan oleh Prof. Antariksa itu, ya itu sangat betul bahwa sebetulnya bukan kita nguri-nguri sesuatu yang peninggalan Belanda, tetapi kita melihat bahwa apa yang sudah ada itu tentunya bisa dimanfaatkan kembali, dan tentunya ada kearifan-kearifan dan yang bisa menjadi pelajaran untuk masa depan yang tetap harus harus diperhatikan dan disimpan. Jadi pun satu hari nanti mungkin bangunan itu akan rubuh, tetapi sistem informasi dan pendataan yang terinformasikan ini akan tetap utuh ada dan bisa diwariskan kepada orang yang masa depan. Seperti mohon itu maaf ya. Ibu, kurang 3 menit lagi ya Bu ya. Ya, kemudian dari situ saya mencoba untuk melihat bagaimana apa namanya mengambil kronologinya atau waktu ya. Di sini saya mulai mengambilnya adalah mulai dari VOC menguasai Semarang, kemudian sampai dengan VOC itu ada menjadi pemerintahan Hindia Belanda, kemudian benteng dibangun kemudian dihancurkan, dan perkembangan kota Semarang, kemudian sistem tanam paksa yang berlaku hingga sistem tanam paksa yang dihapuskan. Juga kemudian bagaimana mulai munculnya kantor perdagangan, permukiman tahun 1900 keluarga Belanda sudah bisa diajak kemari. Kemudian 1913 dibangun stasiun besar. Selain sebelumnya di 1867 kereta api sudah mulai ada. Kemudian perluasan daerah Candi Baru dengan di tahun 1900-an ini masuk arsitektur Belanda ke Hindia Belanda datang ke situ sehingga sebelum kemerdekaan. Di sini ada beberapa monumen yang cukup besar, yaitu pembangunan bom lama, kemudian pembangunan uh, Pelabuhan Kali Baru yang baru, kemudian ini tadi pembangunan di 1913, kemudian juga Pasar Sentral termasuk bangunan yang terakhir. Kemudian juga ada bangunan yang dibuat oleh arsitek kelahiran Semarang sendiri. Ada juga bangunan Jawa berasimilasi bangunan itu yang ada di Semarang. Jadi mungkin ini tadi saya memang melihat bahwa ini belum yang tadi dari Prof. Antariksa itu ada beberapa kategori yang belum saya komparasi juga di dalam ini. Kemudian buku-buku ini juga tentunya bisa ter-PDF-kan, mungkin berbayar atau tidak, itu bisa dilihat di
diakses oleh banyak orang. Sebagai contoh bahwa melihat di Biopuri sekarang, di Biopuri itu seperti ini, di tahun 2020 seperti ini, kemudian apabila akan dikembalikan seperti yang mana, itu apakah bisa diinformasikan sementara secara sederhana, tapi lengkap di dalam sistem pakar itu. Kemudian misalnya Lawang Sewu. Lawang Sewu ini ada yang konstruksinya 1903 masih menggunakan bata, susunan batu bata, kemudian maaf ini kepencar. Kemudian setelahnya Lawang Sewu itu di 1919 bangunan yang belakang itu sudah menggunakan sistem beton. Seperti itu juga mungkin bisa terinformasikan karena ada beberapa bangunan yang sedang dipugar dipugar oleh sebuah institusi misalnya, tetapi ternyata menggunakan cara yang keliru karena dikiranya kolom ini adalah kolom beton mungkin, sementara sebetulnya ini adalah hanya susunan batu bata. Seperti itu yang seharusnya tidak terjadi. Kemudian Berarti, di awal, mohon maaf, ya, untuk waktunya sudah habis. sudah habis, terus Iya. gimana? Bisa dipersingkat saja, Ibu. Ya. Ya, bisa saya bersingkat. Kemudian kepentingan signifikansi itu harus bisa diakses. Kemudian juga di sini masyarakat juga bisa melihat periodisasi bangunan yang kira-kira bangunannya itu masuk di periode yang mana. Kemudian tadi dengan melihat denah, misalnya bisa melihat manfaat ruang-ruangannya apa. Kemudian dari situ juga bisa melihat misalnya dari denah dia bisa melihat potongan juga, kemudian bisa melihat material yang ada apa, kemudian bisa memilih misalnya jenis fondasinya, bahannya apa. Yang dilihat adalah bahan untuk fondasi, jenis fondasinya apa. Di situ ada informasi gambar, ada informasi bentuknya, dan mungkin juga cara pemeliharaannya. Ini tadi maaf nih yang Lawang Sewu tadi. Kemudian ini juga contoh untuk bangunan yang lain. Bisa dilihat bangunan ini dibangun tahun sekian, apakah itu sudah ada beton bertulang ataukah masih bangunan kayu seperti itu. Kemudian di sini bisa diklik misalnya gitu apa saja dari material ini, bangunannya apa, materialnya apa. Sehingga misalnya akan ada dilakukan perbaikan kembali, itu setidaknya informasi ini tersedia. Juga misalnya kita klik, kemudian tipe kuda-kuda bajanya ada nggak di dalam data ini. Kemudian material bangunan tadi, ini terdiri apa saja, kemudian apabila terjadi kerusakan material, misalnya terjadi secara biologis pelapukan, berkarat, dan sobek pada ram, itu cara pembersihan karatnya seperti apa, ada caranya, ada bahannya, kemudian apabila harus diganti, material penggantinya apa. Mungkin seperti itu yang saya bayangkan untuk draft proposal sekarang. Terima kasih. Mohon masukan dan saran dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam presentasi saya ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratri untuk presentasinya. Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah sesi pembahasan. Dipersilahkan untuk Prof. Antariksa menyampaikan pembahasan terkait dengan materi dari Ibu Ratri. Dipersilahkan, Prof. Baik, terima kasih, Mbak. Saya panggil Mbak saja ya, Mbak Ratih. Ya, Prof. Waduh, banyak sekali tadi yang disampaikan ya. Mungkin kalau saya mengerjakan mungkin nggak selesai saya. Begini, Bu ya, saya saran saja yang pertama. Bahwa studi pelestarian itu berbeda dengan studi bangunan lama. Kalau bangunan lama itu bisa menggunakan, misalnya kita mau menilai menggunakan makna kultural, bisa menggunakan naragrid, bisa menggunakan signifikasi budaya dan sebagainya untuk menilai bangunan lama yang hasilnya nanti akan digunakan untuk pelestarian. Ini pemahaman saya. Nah, kalau pelestarian itu adalah studi-studi pada bangunan, kita buka bangunan. Tadi yang seperti kami lakukan di S1 itu pelestarian. Tapi kalau S2 jangan dah, kalau S3. Tapi ada alat-alat baca baru, metode baru yang digunakan membaca pada bangunan tadi, yang hasilnya nanti bisa digunakan untuk pelestarian. Nah, kalau yang S1 tadi misalnya begini, bangunan kita lihat karakter visual. Visual itu kan dari fasad depan, belakang. Oh, kalau depan ada apa? Ada gable, ada dormer, ada ornamen, ada pintu, ada jendela. Dalam juga ada. Dalam juga ada ornamen. Ornamen bisa di dinding, bisa di lantai, bisa di pintu, bisa di jendela, bisa di populasi dan sebagainya. Nah, itu kita buka.
menggunakan karakter visual. Spasialnya kita lihat ruang-ruangnya. Strukturalnya tuh lihat dari pondasi sampai penulang atap. Nah, itu setelah ketemu, lalu kita gunakan penilaian menggunakan makna kultural. Kebanyakan yang anak-anak mahasiswa saya menggunakan itu. Kita nilai bangunan tadi. Menggunakan 6 kriteria, nilainya 1 sampai 3. Kalau potensial tinggi berarti 6 kali 3 18. Nah, itu masing-masing dinilai. Elemennya dari pintu, jendela, dinding, lantai, ornamen. Untuk visual, spasial, dan struktur yang kita nilai. Nah, setelah ketemu, baru kita tentukan strategi pelestariannya. Oh, ternyata pintu ini nilainya 16. Oh, berarti dia reservasi. Oh, ini jendela saya temukan nilainya. Oh, berarti ya konservasi. Nah, itu menurut saya pelestarian. Ya, itu menurut saya pemahaman saya itu pelestarian. Nah, kalau yang bukan pelestarian adalah ada studi-studi, entah pendekatan apapun, yang kita gunakan membaca objek bangunan lama atau kolonial atau India Belanda tadi, yang hasilnya tadi bisa menyumbangkan. Kalau di S2, mahasiswa menggunakan signifikasi budaya, menggunakan signifikasi arsitektur, menggunakan yang lain. Tapi bukan pelestarian. Alat, cara untuk menilai bangunan tadi. Hasilnya nanti akan digunakan untuk pelestarian. Ya, jadi itu hal yang paling pokok adalah apakah studinya Ibu nanti pelestarian atau bukan. Atau saya studi mengenai bangunan-bangunan lama. Karena kalau pelestarian itu kan bisa jadi ada bangunan belum dicagar budayakan, kita lakukan kajian hasilnya, serahkan ke pemerintah, dia nentukan ini dicagar budayakan atau tidak. Itu secara akademis, itu kita seharusnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah begini. Ini adalah bagian dari program Doktor Ilmu Arsitektur, kebetulan digital. Harusnya sesuatu itu nanti Ibu membahas tentang gambar, denah, tampak, potongan. Karena arsitektural. Supaya hasilnya tidak ke arah yang sifatnya manajemen atau kebijakan. Ya, karena ini program Doktor Ilmu Arsitektur. Memang ada, Bu, ya. Studi pelestarian yang Bang S3 itu yang hasil nanti kebijakan. Tetapi saya cenderung menurut pandangan saya itu harusnya arsitektural. Supaya nanti orang melihat, oh, kalau mau mengkaji satu bangunan lama atau melestarikan seperti ini ya, loh. Dari mana ini loh ada studinya mahasiswi dari program doktor arsitektur digital di Sugio Pranoto. Nah, itu dipakai. Nah, jadi Ibu nanti akan menemukan sesuatu di akhir. Yang kedua, jangan terlalu banyak objeknya. Ibu tadi banyak sekali, ada yang bangunan, ada yang kawasan, dan sebagainya. Coba itu dibatasi saja, apa membagi kurun waktunya, periodenya, atau mungkin yang dibangun lebih dari, karena begini, dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu kan dikatakan bangunan yang usianya di atas 50 tahun. Ya itu dilihat saja, oh, di atas 50 tahun, bisa 70, bisa 100, asli, belum mengalami perubahan, itu bisa menjadi pilihan. Misalnya begitu. Lalu nanti Bu masuk ke wilayah Kota Semarang, oh, bangunan yang usianya sekian dan masih berfungsi, terawat dan sebagainya, itu menjadi pilihan. Jangan semuanya, nanti waktunya nggak selesai. Ya, disertasi yang baik itu hanya satu, yang selesai. Itu disertasi yang baik, itu yang selesai. Ya, jadi itu yang menjadi poin penting. Yang kedua, kadang-kadang mahasiswa itu terlalu idealis juga. Ya. Saya mengatakan ke bimbingan, kamu jangan idealis, kan nggak ingin ngejar hadiah Nobel kamu. Ya, jadi itu yang harus menjadi pemahaman-pemahaman Ibu nanti. Yang berikutnya begini, Bu, ini adalah program Doktor Arsitektur Digital. Ya, nanti mungkin pertanyaan akan muncul, lalu di mana digitalnya? Sama di tempat kami itu ada program doktor di Universitas Lingkungan. Maka ada ditanya pengujinya, mana ilmu lingkungannya? Yang menjadi pertanyaan kan begini, sampai hari ini saya itu kan juga sulit mencari untuk pelestarian itu teori apa yang digital yang bisa digunakan membaca bangunan, itu kan masih sulit. Kalau alat kan ada, misalnya bangunan kita tembak pakai sinar laser lalu kita bisa keluar ukurannya sekian sampai sekian. Itu ada di tempat kami kalau nggak salah di lab Anus itu ada seperti itu. Nah, ini yang menjadi poin penting juga Bu nanti. Jadi apakah ada teori-teori digital yang akan digunakan untuk membaca objeknya Ibu yang isi bangunan lama atau kolonial atau India Belanda tadi, lalu teorinya apa yang dipakai, itu satu.
Nah, kalau itu tidak ada, memang sulit Bu ya. Digital itu memang sulit untuk pelestarian dan sebagainya. Maka studinya ya studi seperti yang dilakukan, tetapi nanti analisisnya, pembahasannya, mengungkapnya, cara membaca objek bangunan secara digital. Bisa tuh ada dua cara itu saja. Menurut saya ada dua cara itu yang menjadi poin penting. Satu itu membatasi objeknya, bangunannya, karena waktu juga ya mana yang perlu. Nanti setelah ibu selesai silakan dikembangkan. Yang penting S3 itu adalah ada temuan yang baru yang nanti bisa digunakan. Nah, temuan itu bisa model, bisa teori, bisa konsep. Itu S3. Jadi teori, kebanyakan yang saya temukan kalau nggak teori kok metode. Nah, itu nanti akan dipakai para peneliti yang lain dari hasil penelitiannya Ibu. Jadi bagaimana metode atau teori yang Ibu gunakan tadi untuk membaca objek tadi. Nah, ada juga mahasiswa menanyakan, Pak, simulasi itu bukan metode. Itu sama dengan SPSS, itu alat. Nah, setelah dimasukkan alat itu keluar hasilnya, itu baru kita discuss. Jadi tidak bisa kalau begitu disimulasikan keluar ini loh hasilnya, bukan. Setelah itu kita discuss, kita bahas, baru itu bisa kita jelaskan. Kenapa kok 50 derajat? Kenapa kok sekian persen? Kenapa kok angkanya begini? Nah, itu baru kita discuss. Ya. Jadi itu yang menjadi poin penting supaya Ibu tetap di ranah arsitektural. Ya, itu yang menjadi poin penting. Karena ada pengalaman. Jadi begini, saya dulu punya seorang teman, kemudian dia background-nya historical dari Kanada, ngambil di tempat saya bareng gitu, tapi dia studinya mengenai Daegu, mengenai carpenters, abad ke-18 di Jepang, pada masa Edo kalau nggak salah. Nah, pada saat ujian, ditanya kalau profesornya, mana arsitekturalnya? Ini kan jurusan arsitektur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga ada satu orang dosen, saya sebut namanya, dia mungkin mau mengajukan ke guru besarnya, barangkali, tetapi arsitektur, tetapi dia banyak menyentuh ke hal-hal yang sifatnya antropolog. Nah, paper-papernya dia itu kebanyakan narasi semua, tulisan semua, tidak ada gambarnya. Nah, ditanya, mana engineering-nya? Memang arsitektur itu tidak ada jurusan teknik arsitektur, tapi kan di bawah faculty of, nah itu tadi desain atau engineering. Nah, ditanya mana engineering-nya? Ya, jadi memang kajian-kajian itu tidak bisa terlalu filosofis karena yaitu tadi Bu, mainstream kita apa teorinya yang digunakan, apa metodenya juga yang dipakai, bagaimana caranya membaca objek tadi supaya peneliti yang lain bisa mengikuti caranya Bapak atau Ibu dalam melakukan kajian-kajian tadi. Itu yang menjadi poin penting. Jadi tadi saya lihat sepintas terlalu banyak yang ingin Ibu kerjakan ya. Jadi mohon nanti bisa dibatasi, jangan terlalu banyak apa yang menjadi pilihan, bangunan lalu kita pilih, lalu Ibu mau apa, menggunakan teori dan metode apa yang digunakan untuk membaca. Hasilnya nanti, kalau saya baca sebentar tadi, akan menyumbangkan untuk pelestarian. Nah, soal itu nanti mau keluar kebijakan, nanti silakan setelah selesai Ibu menyampaikan. Kalau itu mau digunakan oleh praktisi, ya biar praktisi yang mengeksekusi. Tugas kita hanya sampai, ini loh saya temukan ini. Nah, nanti yang akan mengeksekusi, yang akan melanjutkan para peneliti berikutnya, atau mungkin para praktisi. Nah, setelah ini selesai, Ibu presentasi di gubernur atau di pemerintah menyampaikan hasil kebijakan, monggo saja. Karena itu berproses. Ya, satu itu yang menjadi masukan saya. Mohon maaf ya Bu, jadi ini sekedar sharing saja, supaya nanti Ibu tidak terlalu jauh, tidak terlalu lama. Jadi ya bisa selesai cepat lah gitu loh. Paling cepat 3 tahun, paling lama ya 4 tahun lah gitu. Tapi jangan melebihi 1 repelita gitu. Nah, itu kan sayang. Itu yang harus diperhatikan Bu ya. Jadi ini yang menjadi poin penting sih saya, bagaimana caranya lebih cepat, ada sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah terungkapkan, saya menggunakan ini. Nah, kalau menilai bangunan lama itu memang di tempatnya juga banyak menggunakan, saya bilang ini bukan pelestarian, tapi alat untuk menilai bangunan lama yang hasilnya nanti bisa digunakan untuk pelestarian. Itu satu. Tapi yang S1 tadi saya sampaikan, dia memang membuka tuh, digambar semua struktur konstruksinya dibuka, kemudian pola ruangnya dibuka semua, lalu dia bahas.
Itu DS1 tapi dilakukan. Ya, tapi Ibu nanti kan harus menggunakan di situ. Sementara itu dulu, Mbak Ya, Ratih. baik, Matur nuwun. terima Mohon kasih maaf. Prof. Antarisa, matur nuwun. Ya, Bapak Ibu, untuk sesi pembahasan sudah selesai. Tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Ya, saya persilahkan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa diinputkan di chat atau mau open mic begitu. Silahkan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Dipersilakan. Ya, silakan Bu Ratri, Bu Ratri yang mau bertanya. Iya, Silakan saya Bu Ratri. saya ingin bertanya juga gitu kepada Prof. Antariksa. Jadi terima kasih Prof tadi banyak masukannya. Eh, Tadi seperti ini tadi memang kayaknya idenya banyak sekali. Makanya saya juga tadi untuk maju itu belum belum memilah gitu ya. Jadi apa? Prof tadi yang dimaksud Profesor tentang tidak usah semua gitu. Jadi ini memberikan contoh saja beberapa bangunan yang kemudian didigitalkan begitu. Ataukah mungkin kalau ini ada periodisasinya masing-masing dari periodisasi itu ada perwakilannya. Apakah seperti itu maksudnya, Bro? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi begini, kalau periodisasi itu bisa dibagi. Jadi begini, saya dulu pengalaman punya periodisasi. Kalau kita ingin studi yang bukan pelestarian, dalam konteks misalnya periodisasinya 100 tahun, itu kalau kita lihat 100 tahun, pasti ada perubahannya di 100 tahun tadi. Tapi saya dulu pernah membagi dalam 100 tahun, saya bagi 3. Sehingga kurun waktu yang pendek-pendek ingin saya lihat, ada nggak perubahan? Misalnya gitu ya, kalau ini bukan studi pelestarian, tapi ingin melihat perubahan dalam konteks bangunan-bangunan lama yang 100 tahun tadi, saya bagi 3 periode untuk melihat masing-masing ada perubahan enggak. Tapi kalau 100 tahun pasti. Yang berikutnya bisa juga periode tadi, itu mau melihat mewakili periode, tapi nanti harus dijelaskan apa dasar pertimbangannya Ibu tadi memilih dari periode-periode tadi. Nah, selama itu ada penjelasannya silahkan Bu. Ya, tadi orang pasti bertanya, kenapa kok hanya dipilih ini di periode ini? Kenapa tidak semuanya? Misalnya begitu. Atau Ibu melihat bahwa di Semarang ini ada sekian ratus tahun, tetapi ada periode yang menurut Ibu ini sangat unik. Arsitekturalnya terutama, pada periode tertentu. Nah, itu diambil. Nah, itu bisa juga, tapi dijelaskan alasannya kenapa kok periode ini misalnya. Ya, karena kalau terlalu banyak agak apa ya kesulitan nanti waktunya. Atau mungkin untuk disertasi saya pada periode ini, tapi nanti selesai Ibu mengajukan penelitian bisa di periode-periode berikutnya. Itu juga bisa gitu. Ya. Daripada kita mengambil keseluruhan nanti tidak selesai. Jadi maksud saya begitu Bu. Jadi boleh satu periode saja atau seluruh periode tapi masing-masing bisa mewakili asalkan itu bisa jelaskan atau bisa satu periode lalu kita bagi lagi untuk melihat dari masing-masing. Saya pengalaman seperti itu juga digitukan karena profesor saya bilang, nah kalau kamu lihat 100 tahun ya pasti ada perubahan. Tapi coba dilihat perpendek waktu tadi. Ada nggak bagian mana yang berubah? Misalnya kalau itu. Makanya tadi saya menyampaikan ke Ibu, apakah studi ini pelestarian, apa studi untuk membaca bangunan lama. Nah, bangunan lama itu bisa yang sudah dicagar budayakan atau belum. Atau Ibu memilih bangunan-bangunan yang sudah dicagar budayakan oleh pemerintah kota atau provinsi, itu menjadi bagian penelitian Ibu. Ini saya lihat ininya loh. Nah, hasilnya itu menyumbangkan ke pemerintah juga nanti. No, kalau mau melestarikan, kamu harus mempertimbangkan ini loh. Nah, harus mempertimbangkan ini loh. Misalnya begitu. Biasa rasa itu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Prof. Antariksa. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya kepada Prof. Antariksa atau kepada Bu Ratri. Saya beri kesempatan untuk open mic. Oh, silakan Pak Yosef.
Open mic, Pak. Dan yang kedua, Malam, Prof. ya, ya. Silakan Malam, Pak Prof. Yosef. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Pak Yosef Oh, disampaikan kedengaran ya, pertanyaannya. kedengaran ya, Bu. Ya, Prof, menarik tadi yang Prof sampaikan, bagaimana ada pakem-pakem tentang penelitian kita ya, Prof ya. Tapi Prof juga menyampaikan bahwa eh, yang sempat Prof jalanin itu di luar pakem. Boleh tahu pengalamannya mungkin, Prof? Karena saya termasuk yang hampir menjalani repelita nih, Prof. Ya, ya. Begini, Pak Yusef Lim. Ya. Di luar pakem dalam arti begini. Saya dulu S2 dan S3 saya, itu judulnya diberikan oleh pembimbing saya. Saya tidak milih. Kenapa demikian? Berarti pembimbing saya lebih tahu originalitasnya. Beda dengan di tempat kita. Judul itu kita mengajukan, diberikan. Yang S2 maupun S3. Sudah kamu teliti. Itu sulit buat saya. Dalam arti apa? Saya harus menuliskan dalam bahasa Jepang dan Inggris. Kemudian kalau presentasi harus menggunakan bahasa Jepang. Karena saya mengambil studi saya yang S2 itu mengenai taju. Taju itu memelihara kristal, viara-viara kecil dari sekte Soto. Jadi ada sekte dalam Zen Buddhism itu pecah dari 3. Ya, ada Rinzai, Soto, dan Ubaku. Maka yang S2 saya mengambil yang namanya sektenya Soto tadi. Mengenai taju kecil-kecil, saya gambar. Yang S3 saya merekonstruksi satu vihara-vihara yang ada di dalam kuil-kuil yang besar. Di kota Kyoto terutama, yang dibangun 1596 sampai 1886. Jadi periode Momoyama Muromachi sampai periode Edo. Saya kumpulin satu persatu. Sekarang dinanya seperti ini, dulunya seperti apa? Saya kembalikan ke belakang. Dan itu makan waktu 4 tahun. 4 tahun saya selesaikan itu. Bahkan kakak kelas saya bilang, kamu kok mau minta 3 tahun, saya saja 5 tahun. Nah, studi-studi semacam historical, yang sifatnya sosial, itu sulit, Pak, karena menemukan sesuatu tadi. Tidak mungkin, beda dengan teman-teman saya yang di elektro mesin, itu bisa 3 tahun selesai, dalam 1 tahun bisa 2-3 publikasi selesai. Bisa. Ini tidak mencari fakta, saya mencari kitab-kitab kuno. Gimana? Dengan bahasa Kambun Cina tadi, saya harus membaca dalam bahasa Jepang dengan kanjinya tadi, untuk bahasa Inggris kan, baru ke bahasa Indonesia, lewatnya kan panjang sekali. Tapi bagi orang teman dari Cina dan Korea, dia cepat. Karena orang Korea itu kan bumbunya, strukturnya sama, cara bacanya berbeda. Cepat dia. Tapi bagi kita kan berat. Itu yang menurut saya itu di luar mainstream. Saya harus menemukan fakta. Ini dulu viharanya seperti ini dinanya, dulunya seperti apa. Nah, kan cari fakta itu dalam arti lapangan, wawancara ke biku-bikunya yang ada di kuil-kuil itu tadi, sama membaca kitab-kitab kuno yang ada di situ. Sehingga saya bisa merekonstruksi bentuknya seperti itu. Itu 4 tahun, Pak. Nangis, Pak. Ya nangis. Buat saya, berat buat saya. Bagaimana saya tulis dalam bahasa Jepang, dan Inggris, dan harus saya presentasikan menggunakan bahasa Jepang. Itu yang saya lakukan. Nah, non-mainstream-nya adalah disertasi saya itu adalah kumpulan-kumpulan dari publikasi. Karena di sana itu syaratnya adalah publikasi dulu, baru bisa nulis kan. Kalau di sini nulis dulu, baru bisa publikasi. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Tapi itu menurut saya sama-sama menariknya. Tidak masalah bahasa di sini. Makanya saya banyak belajar dengan bimbingan saya dulu. Waktu di sini ada teori, metode, pendekatan, dan sebagainya. Itu yang di luar main. Jadi pembahasan itu kumpulan dari publikasi-publikasi tentang kuil-kuil tadi. Nah, ada yang menarik begini. Karena ada 2 pemikiran di Eropa, Amerika yang dengan Jepang itu agak berbeda. Pada suatu hari dalam perjalanan dari kota Nagoya ke Kyoto, sebelah saya itu ada orang Jepang, tapi dia S2-nya lulusan dari Amerika. Saya tanya, apa sih perbedaannya pendidikan di Amerika tentang riset dan di Jepang? Dia menjelaskan, kalau di Barat di Amerika, itu apa yang keluar dari benak kepala kita, itu nilainya tinggi. Bapak Ibu baca referensi, keluar jebret itu nilainya tinggi. Jepang enggak. Fakta. Kalau Bapak mengatakan ada perubahan uang, mana gambarnya?
Kalau ini sekian derajat naik suhunya, mana grafiknya? Jadi fakta buktinya. Maka huruf-huruf kanji Jepang, huruf-huruf Cina itu kan gambar sebetulnya yang menyimpulkan fakta artinya. Nah, mana yang bagus dua-duanya? Gabungkan cara berpikir itu. Kalau Eropa kan baca buku, keluar di benak kepalanya. Makanya ada beberapa teman yang di Eropa sana disertasinya itu ya seperti orang menulis buku kan. Berbeda dengan apa yang dilakukan Bapak Ibu di sini. Saya melihat ada yang menulis buku baca, lalu dia punya pemikiran, dituliskan. Dia punya itu model cara berpikirnya. Nah, kita nggak bisa. Harus dua-duanya digabungkan. Makanya Ibu Pak Cari mengatakan, ya gambar. Karena di Aztec itu, kita nggak bisa main-main. Hanya tulisan saja, fakta. Tuliskan gambar. Mana perubahan ruangnya, mana gambarnya. Kalau ini ada naik, mana buktinya. Ya, itu Pak Yusuf ya. Jadi apa yang saya alami, ya karena begini, ya kesulitan itu, makanya saya bilang kepada siswa, ini sesuatu yang berat buat saya, dan bisa saya lewati. Maka saya bilang ke bimbingan saya, kamu nggak boleh mengeluh. Nggak boleh mengeluh. Ya, taruhan nyawa itu. Sesuatu hal yang mungkin akan saya hadapi. Bapak Ibu masih mudah. Yang dihadapi ya orang Indonesia, ditulis dengan bahasa Indonesia. Itu hal-hal yang mungkin sangat bisa kita alami. Ada satu mata kuliah yang setiap minggu, yang satu dari bahasa Inggris ke Jepang, yang satu dari Jepang ke Inggris, dan harus saya ikuti tiap minggu, Pak. Nangis, Pak, ya nangis. Tapi bisa saya lewati. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa ya memang apa yang saya kerjakan berbeda dengan di sini. Saya pernah dimarahi kelas saya, loh ngapain kamu jauh-jauh ke sini ngambil Indonesia? Pernah juga dulu waktu saya mau studi ke Australia. Lah ngapain jauh-jauh ke Australia mau ngambil Indonesia tema topik? Ya gitu kan. Meskipun lagi. Ya saya ikuti. Dimarahi ya dimarahi. Nggak boleh kamu pakai bahasa Inggris di sini. Ini Jepang. Ya saya ikuti pakai bahasa Jepang. Itu tingkat-tingkat kesulitan. Bagaimana memahami kuil? Akhirnya ya tahu. Ya akhirnya saya bisa masuk ke kuil-kuil kecil itu. Ya saya gambar satu-satu. Sejumlah 65 kuil. Tadi saya rekonstruksi sekarang begini. 4 tahun. 4 years. Hanya itu saja. Saya nggak bicara interior, nggak bicara. Itu hanya dinahnya saja. Dan waktu itu belum ada digital, Pak. Saya gambar pakai Taken Hub tahu ya, kalau di STM itu ada meja gambar, ada penggarisnya, bisa saya naik turunkan pakai segitiga dua. Bisa lakukan itu. Itu yang non mainstream tadi, Pak. Ya. Tapi saya berharap ini sebagai referensi, ya, bukan menakutkan. Nah, ini saya rasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadinya banyak itu asal itu tadi poin-poin yang penting. Historical memang sulit buat saya, sulit Pak, berat historical itu. Ya, karena harus kembali melihat masa lalu, butuh waktu sampai menemukan sesuatu. Beda dengan alat ini, dengan teori metode saya baca alatnya hasilnya. Itu membutuhkan konsentrasi dan waktu. Ya, saya itu saja Pak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Fatih. Ya, terima kasih. Selalu semangat Pak Yusuf. Baik, ada penanya lagi Prof. Ibu Handayani. Ya. Ya, Ibu. selamat malam Prof. Antariksa, selamat malam Mbak Ratu. Selamat malam. Selamat Selamat malam malam Ibu. Pak Satri. Ini saya juga lagi belajar dan bersyukur banget ketemu Prof. Antariksa, bisa dapat banyak masukan. Yang saya mau tanyakan adalah tadi diperlihatkan perbedaan antara S1, S2, dan S3. Kemudian kalau S3 itu jangan single building. Yang menjadi pertanyaan saya, oke, mungkin bisa 2 atau 3. Apakah telaahannya yang harus dalam, yang harus lengkap gitu, dari ketiga atau mungkin lebih dari 3 case yang kita bahas gitu, atau istilah anak sekarang dangkal-dangkal aja deh, yang penting banyak variabelnya gitu, banyak jenisnya gitu, macamnya atau kedalaman telaahannya, itu yang saya pingin tahu dari Prof. Antariksa. Atur nuwun, terima kasih Prof.
Terima kasih, Oke, Mbak Rati. terima kasih Oke. Ibu Handayani. Jadi begini Bu, dua-duanya sebenarnya. Ya, yang penting itu bukan mudah atau tidaknya, tetapi kita ingin melihat ada sesuatu yang baru apa ya. Objeknya bisa jadi satu, tapi saya kebanyakan yang saya alami di Bu, itu kebanyakan masanya lebih dari satu. Yang S3 tadi, jarang yang satu. Tetapi ada sesuatu yang baru. Dia menggunakan teori dan metode, membaca banyak teori dan metode, lalu menggunakan ini. Saya mengatakan ke mereka, jangan menggunakan yang sama yang pernah dipakai orang. Tapi kamu bisa mengelaborasi teori tadi, variabelnya menjadi baru, tapi teorinya tetap. Satu. Yang kedua, atau mau menggunakan teori yang lain yang pernah digunakan untuk menjawab permasalahannya. Nah, itu kan sesuatu yang baru. Makanya inovasi untuk novelty ya di situ Bu, jadi teori dan metode tadi. Kalau objek itu kan bisa lama, bisa baru, pernah dipakai orang atau tidak, misalnya. Ya, kalau objek ya. Tapi kalau yang baru itu, apakah teorinya ini belum pernah digunakan untuk menjawab persamaan itu, Ibu gunakan. Atau saya mengelabui beberapa teori menjadi variabel baru kita gunakan. Jadi telaahnya ya dalam. Ya kalau bisa objeknya bisa lebih dari satu. Nah kebanyakan yang saya alami di Kunjek itu bangunannya lebih dari satu. Bahkan ada mahasiswa di S1 saya itu sampai 12, 15, bahkan 60 juga. Ya karena dia mampu, mau, ya saya silakan saja gitu. S1 banyak sekali. Ya. Nah, nanti waktu bahas saya bilang gini, kalau kamu mengambil kasus saya tidak ingin mengatakan sampel ya, nanti saya dimarahi orang biologi dikira preparat. Tapi saya ingin menyebutnya kasus bangunan atau kasus hunian atau kasus rumah. Kamu gambar semua, itu milik kamu. Nanti waktu membahas bisa Anda tipologikan. Ya, supaya nanti nggak diambil orang. Saya bilang gitu. Loh ini kan punya saya pula. Iya, kenapa nggak kamu gambar? Saya bilang gitu. Jadi kadang-kadang mahasiswa gambar semua, tapi nanti waktu menganalisis atau mempresentasikan waktu ujian, lalu dia hanya satu-satu karena caranya sama, gitu loh. Atau di dalam tesisnya atau dissertasi dia di bawah semuanya, tapi waktu presentasi hanya mewakili saja, karena proses menganalisisnya sama. Lalu diambil contoh satu. Ya, jadi telaahnya Bu, saya betul telaahnya, terutama metode dan teori yang digunakan. Kalau objek itu mungkin bisa pernah atau tidak digunakan dan sebagainya. Yang kedua, ya usahakan masanya tidak satu. Ya. Dulu juga ada mahasiswa S3. Nah, masanya hanya satu ruang kelas gitu loh. Ya, saya pengujinya waktu itu ruang kelas nyari kelembaban ruangnya. Lah, bangunan dikasih tanaman dindingnya gitu loh, supaya kenyamanan. Dan saya bilang, kalau kamu buat satu ruang kelas, kamu kasih tanaman, jangan di arsitektur. Kalau ada masa arsitektur di luar lihat pengumuman, lalu ada mata kuliah studinya tidak lulus, ada masuk ke ruang itu, nyaman nggak? Saya bilang, enggak Pak, lah ya, tadi ada kenyamanan psikologis. Di faktor-faktor lain itu perlu dipertimbangkan. Ya masa bangunan dikasih tanaman Bu, vertikal dindingnya, itu supaya nyaman. Nah kalau gitu caranya nggak usah arsitek, tukang kebun bisa kan gitu saya bilang. Nah itu yang harus menjadi pemikiran-pemikiran. Ada juga yang mau cari kelembaban, lalu dia mau satu rumah, oh saya nggak mau. Kalau rumah itu kan posisinya kiri kanan kosong atau isi, depan kosong atau isi, di pegunungan, di kota, di pantai, itu akan berbeda kelembabannya. Nah ini dikasih tanaman epitet itu habitat apa? Lidah mertua untuk melihat kelembabannya. Nah saya bilang sebetulnya tanaman itu alat untuk melihat kelembaban. Nah hasilnya itu nanti akan menentukan, oh kalau mau bangun rumah di sini, kalau biar nggak lembab, maka tingginya dari lantai ke plafon harus sekian meter loh, bukaannya harus sekian loh. Nah itu hasilnya menyumbang ke arsitektur. Ya bukan nanti semua ditanami tanaman saja lah, nggak mempercarakan masalahnya kan gitu. Ya, sama halnya kalau orang studi mengenai banjir sama kemacetan lalu lintas, saya tanya, banjir sama macet itu masalah nggak? Masalah apa? Oh ya bukan. Yang menyebabkan banjir dan macet itu masalahnya harus kamu cari. Makatan Bu, matur nuwun. Matur nuwun, Prof. Jadi kedalaman telaah Bu yang pasti. Baik. Matur nuwun, makasih Mbak Rati, Mbak Latri. Selamat malam. Selamat sore Ibu. Ya, terima kasih Prof. Antariksa. Baik, satu pertanyaan lagi. Wah, ini semakin bersemangat Bapak Ibu. Selamat malam Prof. Antar
Malam. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya, Pak Prof. Nah, ini saya tadi agak terlambat, ini Bu Ratri ngikuti paparannya. Ini mungkin saya jadi ingat juga nih dengan Prof, dengan awal saya pada saat disertasi. Mungkin dari Bu Ratri ini berangkatnya itu dari teori apa dari lokus dulu, Bu? Ya, karena tadi kan Ibu udah memberikan banyak contoh objek ya. Ya. Tadi ini kan memang saya setuju semakin banyak lokus yang diambil itu nanti Ibu akan menemukan kesulitan juga nanti apa ini. Semakin banyak semakin bingung nih. Nah, ini saya mau tanya kepada Ibu Patri, berangkatnya lokus dulu, baru diteliti, atau teori dulu ketemu, baru dicari objeknya yang pas untuk teori tersebut, sehingga nanti akan ada temuan apa berupa temuan teori atau kebaruannya, Pak. Tadi Prof. Antar mengatakan, oh ketemuannya alat bacanya gitu kan, oh temuannya teori dari ini. Ini saya mau tanya pada Bu Ratri. Makasih. Ya, terima kasih Pak Dian. Silakan Bu Ratri. Wah, kalau pertanyaan seperti ini, saya mungkin memulainya dengan lokus dulu ya. Karena dari lahir sampai sudah setengah abad itu saya hidup di dalam bangunan, di dalam kawasan Cagar Budaya dan apa banyak hal yang saya kegiatan di bangunan seperti itu. Itu awalnya seperti itu, kemudian juga karena pekerjaan banyak data yang kemudian juga terkumpul. Tapi pada saat S3 itu saya mencoba memulai dengan nol, mendengarkan perkuliahan dan mencari teori. Kemudian, tapi sebetulnya memang dari awal saya ingin apa namanya ya dari apa dari log dari apa data-data lokus yang ada itu yang sudah diteliti dan sudah dikerjakan oleh banyak orang itu bisa dikumpulkan seperti itu. Itu awalnya sih seperti itu. Oh, mungkin saya pikir itu sesederhana seperti itu. Kemudian setelah apa ditinjau dari teori dan segala macamnya itu menjadi apa ya memang cukup sulit dan memang saya harus memilah lagi gitu. Jadi mulainya dari lapangan, gitu, fenomena di lapangan. Ya, Sudah cukup, Pak Dian. Pak Dian, bagaimana Bapak? Eh, anu aja sih, saran aja ya. Kalau boleh ini saya, karena ini saya juga belajar banyak dari Prof. Antar ya. Memang sama Bu, saya dulu juga dalam riset saya tuh saya berawal dari lokus ya. Ternyata karena kita nggak ada tuntunannya, semua kita ambil gitu ya Bu ya. Semua kita ambil gitu. Apa aja kita ambil, pokoknya itu adalah data. Nanti kita olah gitu kan. Nah, begitu kita masuk ke teori, ya memang sih manfaatnya data-data tuh ya gak pasti ada manfaat lah buat kita buat nulis publikasi yang lainnya itu ada manfaatnya kita akan ngambil beberapa apa namanya aspek ini kita ambil kita punya datanya gitu itu manfaatnya di situ tapi kalau kita pada posisi konsennya tuh di disertasi tentunya kan teori-teori yang kita pakai katakanlah kita elaborasi dari teori-teori yang ada, kemudian kita menemukan sesuatu, oh ini bisa kita kembangkan menjadi suatu temuan kan begitu. Terus bagaimana membacanya sehingga akhirnya apa yang kita dapatkan ini, data-data yang kita dapati ternyata tidak semua. Oh hanya ini aja cukup ini kan begitu. Nah justru kita akan mengolahnya kepada atau mengembangkannya pada teori itu gitu Bu. Jadi ini mungkin tadi bicara masalah waktu ya. Nah, mungkin itu juga salah satu pengalaman kami, Bu. Jadi mungkin nggak apa-apa data udah dapat, tapi sekarang konsentrasi pada teori yang Ibu mau fokus di teori mana. Mungkin gitu ya, Prof. Antar ya. Mohon izin, Prof. Terima kasih. Ya mungkin begitu tadi latar kenapa saya ada kronologi waktu. Saya tadinya berpikir bahwa pemugaran itu kan harus sesuai juga dengan teknologi bangunan yang di yang digunakan pada saat bangunan tersebut uh, dibangun dulu begitu. Jadi itu kronologi yang sudah saya ambil dan uh, dari situ saya justru data yang saya miliki itu tidak
belum bisa dipakai gitu ya. Saya harus mencari yang sesuai dengan teori yang saya dalami gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dian Lesmana. Terima kasih Bu Ratri. Karena durasi waktu kelihatannya sudah cukup untuk sesi pertanyaan pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Antariksa yang telah berkenan memberikan materi yang sangat luar biasa, memberikan pencerahan dan semangat kembali bagi Bapak Ibu yang sedang menempuh studi S3 begitu, dan Bu Ratri juga terima kasih sudah sharing materinya yang sangat menarik pada malam hari ini. Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih karena telah berkenan dari awal sampai dengan akhir mengikuti ngobrol bareng Selasa petang seri ke-30. Nah, kami akan menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu di ngobrol petang Selasa ngobrol bareng Selasa petang di seri ke-31 yang tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik pada seri 30 pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang dalam penyelenggaraan. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu, selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Selamat malam.